Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa amil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis sholihin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma barik lana fima baqiya min Ramadan. Rabbana taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, ya sami'al muttarrin, ya mujibat da'wah, ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, habaib, ustaz, Kang Mas Bayu, pendengar setia, teman-teman santri Pondok Pesantren Ar-Rahim, para ahbab dimanapun berada. Alhamdulillah, kita sekarang sudah memasuki malam ke-9 dari bulan Ramadan. Sisa 21 hari lagi kita menemani Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari-hari sisa-sisa yang ada di Ramadan ini kita bisa memanfaatkannya secara optimal, tentunya memanfaatkan rizki sehat walafiatnya, memanfaatkan segala apa yang telah Allah berikan kepada kita dengan maksimal dan optimal, agar Ramadan kali ini kita lebih agar Ramadan kali ini lebih berkualitas. Meskipun di tengah corona, namun kita tetap berusaha untuk melakukan semuanya dengan penuh hikmah, dengan penuh khusyuk, dengan penuh kualitas. Dengan cara apa? Di antaranya adalah dengan cara kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita. Tak luput semuanya itu dari ilmu. Oleh karenanya, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa tabarukan bersama, membaca hadis Rasulullah, membaca asar, qaul sahabat, qaul tabi'in, pendapat para ulama tentang apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan yang ditulis oleh beliau Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Abi Dunya, salah satu ulama tersohor pada abad ke-3 Hijriyah. Sekarang kita memasuki abad ke-15. Artinya sudah 12 abad tahun yang lalu beliau menuliskan ini. Sudah 12 abad yang lalu beliau menuliskan kitab ini. Kita baca tabarukan dengan sanad mutasil hingga Imam Ibnu Abi Dunya. Dengan sanad mutasil ini harapan kita gondelan. Kita termasuk min silsilatil ulama. Seandainya kita bukan termasuk orang ulama, kita termasuk diikutkan golongan para ulama. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kita mencintai ulama, insya Allah akan dikumpulkan oleh ulama. Nah, ulama-ulama siapa ini? Tentunya ulama-ulama yang telah kita ikuti, yang kita cintai. Di antaranya yang ada di dalam sanad kitab Adab Sulukil Murid ini, kitab Fadail Syahr Ramadan Ibnu Abi Dunya ini, dengan sanad yang mutasil, sanad yang bersambung hingga Imam Ibnu Abi Dunya. Imam Ibnu Dunya sanad keilmuannya hingga siapa? Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini merupakan suatu kenikmatan tersendiri bagi kita santri bisa mengaji dengan sanad yang mutasil hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika bukan karena ada majelis-majelis ilmu seperti ini, maka keilmuan Islam itu akan hilang. Orang-orang yang sekarang akan mempelajari ilmu-ilmu tulisan-tulisan baru,
akan tetapi tulisan turos dia akan hilang. Oleh karenanya mari kita hidupkan lagi telaah turos, telaah kitab-kitab yang terdahulu yang ditulis ulama-ulama yang sudah mendahului kita lebih dahulu. Di antaranya tentang bulan Ramadan ditulis oleh beliau Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Abi Dunya. Ada juga yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Syahin tentang masalah kitab Fadhail Syahri Ramadan. Saya ada 2 sanad. Yang pertama kitab ini, kitab Fadhail Syahri Ramadan dari Syekh, kepunyaan Syekh Ibnu Abi Dunya. Yang kedua Fadhail Syahri Ramadan kepunyaan Al-Imam Ibnu Syahin. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan kajian hadis, kajian kitab Fadhail Syahri Ramadan ini yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Dunya, menginjak ke hadis yang ke-48. Sekarang pertemuan ke-8 menginjak hadis yang ke-42. 42. Yang punya PDF-nya itu ada di halaman 71 insyaallah. Sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah terlebih dahulu, teruntuk para masyayikh kita, kiai-kiai kita, yang ustadz-ustadz kita yang sudah mengorbankan jiwa raganya untuk mengajari kita, meskipun hanya alif ba ta, mengajari Al-Fatihah, mengajari agama. Ustadz-ustadz kiai-kiai kita, masyayikh kita yang sudah mendahului kita, terutamanya Fatihah untuk baginda Nabi Rasulullah SAW, juga untuk Imam Ibnu Abi Dunya dan seluruh ulama, masyayikh, al-imam yang ada di dalam silsilah sanad kitab Fadhail Syahri Ramadan. Teruntuk juga untuk orang tua kita, ahli waris kita yang sudah mendahului kita, terutamanya beliau Bapak Kiai Haji Ali Mustafa, Simbah Kiai Haji Masyhur, dan juga para aulia wasyuhada wasolin dimanapun mereka berada, khususnya para wali songo, wabil khusus Sayyidina Syekh Ja'far Shadiq Sunan Kudus, Basran Kejo Raden Syahid, Basran Wiro Raden Umar Syahid. Kemudian teruntuk para kiai, para ulama, para wali yang dimakamkan di tanah Sragen, founding father kota Sragen. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburnya, menerangi kuburnya dengan amal-amalan soleh yang telah mereka perbuat, sehingga kita bisa merasakan nikmat iman Islam sampai saat ini. Jika bukan karena mereka, entah kita ini mengenal Islam ataupun tidak. Wallahu a'lam. Kita mengingat Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal baik kita sebagai seorang anak. Kalaupun bukan anak secara biologis, kita menjadi anak ideologis dari para masyayikh, dari para ulama kita. Nah, di antara 3 amal soleh yang tidak akan terputus yaitu adalah doa seorang anak kepada orang tuanya. Waladun soleh yad'ulah, anak saleh yang mendoakan. Jika kita punya anak saleh, itu suatu kebanggaan tersendiri. Tapi kebanggaan itu belum cukup jika kita belum bisa mengajari anak-anak kita untuk mendoakan orang tuanya, kakek buyutnya, saudara-saudaranya. Kenapa? Karena di dalam hadis tadi itu ada lanjutannya. Dalam 3 amal soleh yang tidak akan pernah terputus. Yang ketiga itu apa? Waladun soleh yad'ulah. Nah, ini perlu kita perhatikan. Mempunyai anak yang soleh, yad'ulah, yang mau mendoakan kepada pendahulunya, mau mendoakan orang tuanya, mau mendoakan kiai-kiainya, ustadz-ustadznya. Nah, ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita agar selalu mendoakan juga pada orang-orang tuanya yang sudah meninggal. Minimal itu dengan kita kirimkan dengan bacaan Al-Fatihah. Seperti yang sudah kita bahas di hadis sebelumnya, nomor berapa itu? 38 atau 39 kemarin itu, tentang Sayyidina Ali mengatakan kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, semoga Allah menerangi kuburmu seperti halnya engkau telah menerangi Al-Quran, telah menerangi masjid-masjid dengan Al-Quran." Nah, ini
ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Amin. Al-Fatihah sekali dengan niat mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi pertolongan Allah dalam setiap langkah kita. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi, memberikan kemudahan, memberikan kita kelapangan rizki yang halal, yang berkah, yang thayyib. Untuk siapa? Untuk kita, keluarga kita, saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Dan juga mudah-mudahan dengan bacaan Fatihah ini kita berharap selalu diberi kesehatan, sehat walafiat, murah rizki. Di bulan Ramadan ini kita bisa mengoptimalkan bulan puasa Ramadan ini dengan mengaji, qiyamul lail, baca Al-Quran, dan beramal saleh. Dan juga mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita dijauhkan dari bala dan wabak, khususnya pada saat ini yang paling gencar ini adalah apa? Wabah corona dan segala bentuk wabah yang lain. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Amin. Insyaallah besok kita akan masuk di malam ke-10. Nah, di hari ke-10 Ramadan ini di antara peristiwa penting di dalam sejarah Islam yaitu adalah Amul Huzni. 10 Ramadan itu ada peristiwa penting yaitu apa? Peristiwa yang sangat menyedihkan hati, terutama hati Rasulullah, yaitu adalah meninggalnya Sayyidah Khadijah, istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah besok sebelum ngaji kita tambahkan membaca kasidah atau nasyid atau pujian Sa'duna fid dunya. Sa'duna fid dunya. Sa'duna fid dunya fauzuna bil ukhra bi Khadijatil kubra wa Fatimatiz Zahra. Doa, pujian, istighosah dengan cara apa? Dengan membaca doa qasidah tadi yang insyaallah besok akan ataupun nanti malam ini kita share qasidahnya agar besok bisa kita baca bareng-bareng dimanapun kita berada. Nah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menginjak ke hadis yang ke-42. Ini tentang apa? Hadis ini yang akan kita baca ini akan menjelaskan tentang permasalahan sejarah sholat taraweh. Sejarah sholat taraweh. Bagaimana sih sejarah sholat taraweh itu sampai dan itu harus kita ketahui. Jadi nanti tidak semena-mena dalam memahami satu teks hadis tanpa memahami hadis yang lain. Nah, ini jangan sampai. Kita harus tahu sejarahnya dulu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi ilaihi qol al-qiyamu fi syahri Ramadan. Nah, judulnya ini tentang qiyam di bulan Ramadan, atau yang ini adalah sholat taraweh di bulan Ramadan. Wabihi ilaihi qol haddatsana Syuja' bin Mukhallad qala haddatsana Hashim haddatsana Dawud yakni ibnu Abi Hind anil Walid bin Abdurrahman al-Jarshi an Jabir bin Nufair al-Hadrami an Abi Dzar rahimahullahu ta'ala qala syahidna ma'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam Ramadan falam yakum bina fi syai'in minasyahr hatta sabi'atun baqiyat qala faqama bina ila nahwi min sulusil lail. Nah, dari Abi Allahu an dia mengatakan
kami telah menyaksikan Rasulullah, kami telah menyaksikan bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Falam yakum bina fi syai'in minasyahri. Dalam satu bulan Ramadan itu kita tidak pernah, bahkan dengan Rasulullah kita tidak pernah melihat langsung ataupun bersama Rasulullah mengajak kita untuk sholat di bulan Ramadan. Tidak pernah. Dari bulan tanggal 1 sampai itu enggak pernah. Ini sejarah ya, ini sejarah dulu. Sampai kapan? Hatta kana lailatun sabi'atun baqiyat. Sampai Ramadan itu sisa 7 hari. Nah, di saat sisa 7 hari ini, faqoma bina ila nahwi min sulusail. Kita diajak untuk sholat tarawih kapan? Ketika sepertiga malam. Diajak qiyam lail. Qiyam lail ataupun sholat tarawih. Qala tsumma lam yakun lailatan sadisan baqiyat. Kemudian sisa 6 hari, Ramadan sisa 6 hari. Ini Rasulullah tidak mengajak untuk qiyam lail ataupun tidak mengajak sholat tarawih. Falamma kana lailatan khamisatan baqiyat qama ila nahwi min syitril lail. Nah, ketika Ramadan itu tinggal 5 hari, ya kan, tinggal 5 hari, Rasulullah ngajak lagi, bukan di sepertiga malam, tapi waktunya lebih panjang lagi, di tengah malam. Jadi sholatnya lebih panjang lagi. Qala faqultu ya Rasulullah law nafaltana qiyam hadhil lailah. Ini harapan para sahabat. Mereka bilang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seandainya kita disunahkan qiyamul lail, salat tarawih pada malam hari ini. Kenapa? Tadi Rasulullah tidak dari awal sampai kurang 7 hari tidak mengajak. Pada malam 7 hari baru beliau ngajak di sepertiga malam. Sisa 6 hari tidak ngajak lagi. Sisa 5 hari beliau ngajak yang di pertengahan malam, mulai ngajaknya di pertengahan malam. Kemudian ini para sahabat ini saking semangat beribadahnya, saking semangat dalam menyemarakkan bulan Ramadan ini, mereka ini menawar, Bu ya ini disunahkan ke kita, wahai Rasulullah ini. Bu ya ini sholat tarawih itu qiyamul lail ini disunahkan ke kita. Bukan 1 hari sholat, 1 hari enggak. Kita siap kok 1 bulan full. Nah, ini siapa? Para sahabat ingin mbok ya disunahkanlah sebulan full itu. Rasulullah ini beliau penuh kasih sayang. Yang dipikirkan itu bukan hanya sahabatnya yang 1, 2, 3 orang saja, tapi umat, seluruh umat. Ada yang mulai sahabat, tabi'in, sampai kita hari ini, sampai nanti hari kiamat. Itu dipikirkan oleh Rasulullah. Agar apa? Agar tidak memberatkan umatnya. Umatnya itu ada yang mereka kuat 1 malam khataman tarawih itu bisa khataman 1 Al-Quran. Ada yang hanya kuat setengah Al-Quran. Ada yang kuat 1 malam itu 20 rakaat 1 juz. Ada juga yang 1 malam itu minta diskon, cuman berapa? 8 rakaat ditambah 3 witir. Ada. Nah, ini Rasulullah ini beliau tidak hanya mementingkan para sahabat ataupun hanya mementingkan masalah ukhrawi. Tidak, umatnya ini dipikirkan semuanya, dipikirkan. Apa jawab Rasulullah? Faqala innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansharif kataba lahu qiyama lailatah. Sesungguhnya seseorang jika dia sholat dengan imam mulai awal sampai akhir, sampai imam selesai, maka dia ditulis apa? Qiyama lailatah. Semalaman dia mendapatkan pahala qiyam lail. Ya kan? Enak. Kita sholat, yang penting sholat isya, sholat subuhnya berjamaah itu udah dihitung semalaman full. Sholat apa? Qiyam lail, sholat tarawih, semua sudah dihitung. Meskipun kita tidak melakukan, sudah dihitung, sudah ditulis.
Enak kan? Enak. Mulai besok enggak usah tarawih. Ya jangan. Kenapa? Kita akan kehilangan banyak sekali kebaikan. Kita lanjutkan hadisnya. Makanya tadi saya cerita, ini sejarah dari sholat tarawih. Harus dipahami benar-benar ini. Jangan dipotong-potong. Jangan sampai ini dipotong-potong. Harus dipahami secara utuh. Qala, kemudian dilanjutkan lagi. Summalam yakum bina lailatan rabi'atan baqiyat. Sisa 4 hari bulan Ramadan, Rasulullah tidak mengajak kami untuk qiyam lail. Falamma kanat lailatun salisatun baqiyat qoma bina hatta khashina ayyafutanal falah. Kurang 3 hari dari Ramadan, tinggal 3 hari. Nah, ini Rasulullah ngajak kita qiyam lail. Sampai kapan? Sampai kita takut al-falah. Apa itu falah? Wa mal falah? Qala as-sahur. Rasulullah ngajak sholatnya ini, ya kan? Mulai dari setelah isya sampai sahur. Kira-kira kalau kita diajak dari sholat isya sampai sahur mampu enggak? Paling buanter kita kuat itu 45 menit. Itu pun sudah 20 rakaat. Itu di Indonesia. Gitu aja masih coba cari searching masjid atau musola yang mampu sholat 20 menit atau 15 menit. Mas Kak, mriki. Ini mriki ayak kene. Yayak mriki. Nah, bon. Iya, yayak mriki ya, bon. Nah, kurang 3 malam ini Rasulullah ngajak sholatnya sampai kapan? Sampai ada yang protes. Protes apa? Hatta khashina ayyafutanal falah. Qultu wa mal falah? Apa itu al-falah? Qala as-sahur. Sampai kita takut sahur. Qala wa aiqadha ahlahu wa banatahu wa nisa'ahu. Kemudian apa? Suruh bangunin keluarganya, anak-anaknya, istrinya, suruh bangunin. Ayo sahur. Kira-kira kita mampu enggak? Ini semangat para sahabat. Ketika diajak Rasulullah, seandainya semalaman suntuk diajak sholat, mereka siap. Nah, ini umatnya. Beliau itu memikirkan umatnya. Jangan sampai umatnya ini diberatkan dengan hal-hal ibadah. Umatnya itu juga ada yang punya istri, ada yang punya suami, punya anak. Kadang mereka juga butuh, ibaratnya di siang hari sudah tidak boleh berhubungan biologis, malam hari diajak qiyamul lail. Nah, ini kasihan, tersiksa. Nah, apalagi yang manten baru itu, yang kemarin baru nikah itu, nah, kasihan banget itu kalau seandainya semalaman suruh disuruh untuk salat tarawih, untuk qiyam 1 malam suntuk itu. Paling banter itu cuman berapa rakaat langsung pulang. Kenapa? Keburu kita nanti nggak bisa sholat, nggak bisa mandi junub. Hati-hati itu. Makanya ini sejarah ini perlu dipahami secara komplit. Nah, ini awal-awal. Nah, ini kita tidak bisa memahaminya dari satu hadis ini saja. Kita lanjut ke hadis yang selanjutnya. Wabihi ilaihi qol. Ini hadisnya ini sahih loh. Ini hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah dan lain-lainnya. Ini hadis ini sahih. Lanjut ya. Nanti kita penjelasan utuhnya nanti agak kebelakangan. Hadis yang ke-43. Wabihi ilaihi qol haddatsana Ahmad bin Ibrahim qala haddatsana Muhammad bin Fudail an Atha bin Sa'ib an Abi Abdurrahman an Ali karramallahu wajhah annahu kana ya'ummuhum fi syahri Ramadan. Ini menceritakan bahwasanya dulu Sayyidina Ali karramallahu wajhah dia sebagai imam di bulan Ramadan. Hadis yang ke-40 berapa ini? 44. Hadis yang ke-44. Wabihi ilaihi qol haddatsana Dawud bin Amr ad-Dabbi qasana Ali bin Hashim an Jarir an Abil Ash'as al-Jadali qala ghazawtu ala ahdi Ali alaihi salam salasa ghazawat wa laqad shallaitu ma'ahu bil lail fi Ramadan tatawwuan wa kana idza faragal qari kharaja fa autara bi salas.
Ini Abil As'as bercerita bahwasanya dia dulu pernah ikut perang bersama Sayyidina Ali di era kekhilafahan Sayyidina Ali juga, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia ikut perang di era Sayyidina Ali tiga kali perangan, 3 kali. Nah, dia cerita bahwasanya setiap bulan Ramadan pada malam hari dia sholat bersama Sayyidina Ali, sholat tatawwu, sholat sunnah. Wa kana idza faraghal qari', nah, ketika imamnya sudah selesai, ya, dia keluar untuk apa? Sholat witir 3 kali. Witir 3 kali ini aqallul witri, minimal sholat witir. Meskipun ada yang mau mengatakan minimal itu 1, cuman yang warid, yang masyhur, yang ini minimal 3. Jangan sampai kita pelit sholat witirnya hanya 1 kali. Meskipun itu ada yang mengatakan boleh. Hadis yang kita baca tadi 42 belum selesai ya, masih kita skip. Nah, bukan skip, kita lanjutkan nanti yang selanjutnya ya. Hadis yang ke-45, wa bihi ilahi qol haddatsana Muhammad bin Yazid qol sami'tu Abu Bakar bin Ayyash qol qala rajulun li Atha bin Sa'ib. Ada seseorang yang mengatakan pada Atha bin As-Sa'ib, aqama bihim alaihi salam fi syahr Ramadan faqal ya'khudhu bi kalami sibyan wallahu laqad qama bihim, wallahi laqad qama bihim. Nah, ada yang mengatakan seseorang bertanya kepada Atha bin Sa'ib, apakah mereka itu pada bulan Ramadan berdiri sholat tarawih bersama Imam Sayyidina Ali? Apa jawabannya? Ya khudhu bikalami sibyan. Aku ngomong kaya omongane cah cilik. Koyo takon kaya takonane cah cilik. Dia sholat pora. Cake sholat cilik wae. Jawabnya gitu. Wallahi laqad qama bihim. Demi Allah, sungguh mereka telah ikut sholat bersama Sayyidina Ali. Di hadis yang 43 tadi menjelaskan bahwasanya Sayyidina Ali itu mengimami sholat tarawih. Lanjut hadis yang ke-46. Qala haddatsana Muhammad bin Yazid qala haddatsana Ibnu Fudail qala haddatsana Atha bin Sa'ib an Abi anna Aliyan alaihi salam qama bihim fi syahri Ramadan. Hadis ini menguatkan sebelumnya bahwasanya Sayyidina Ali itu mengimami sholat di bulan Ramadan. Lanjut ke hadis ke-47. Wa bihi ilaihi qol haddatsana Khalaf bin Hisham qala haddatsana Abul Ahwas an Abdul A'la an Nabi Abdurrahman an Ubay Abdurrahman an Abi Abdurrahman As-Sulami qol kana ya'umuna fi Ramadan fayaqra'u bina 10 ayat. Konon ya, Sayyidina Ali itu mengimami kita di bulan Ramadan membaca satu kali rakaat 10 ayat. Ini baru baru cerita, masih menguatkan hadis yang sebelumnya. Hadis-hadis tadi itu menjelaskan tentang apa? Yang pertama, meskipun di hadis yang 42 tadi Rasulullah tidak mengajak sholat tarawih dari awal sampai akhir, tapi ketika Ramadan kurang 7 hari barulah Rasulullah mengajak sholat sampai sepertiga malam. Setelah sepertiga malam dah mereka tidur pulang. Di malam ke-6 Rasulullah tidak ngajak. Di malam ke-5 Rasulullah ngajak sampai syutrul lail, sampai hampir tinggal itulah beberapa waktu saja dari subuh. Udah hampir waktu, mungkin sekarang ya sampai jam 2 lah, sampai jam 2. Nah, ketika malam ke-4 itu Rasulullah nggak ngajak lagi. Tadi di 42. Kurang 3 hari Rasulullah ngajak sampai kapan? Sampai mereka itu takut tidak sahur. Karena waktu sahur itu kan tersisa hanya sampai adzan subuh. Ketika belum adzan subuh masih boleh sahur. Nah, ketika belum subuh, mereka itu langsung apa? Ya Rasulullah,
sampai apa? Mereka itu sampai takut tidak sahur. Akhirnya mereka ya sudah itu bangunin semua keluarga, anak, istri semuanya bangunin, diajak sahur. Nah, itu pertama. Selanjutnya di hadis yang tadi sudah kita baca itu menjelaskan kita bahwasanya di bulan Ramadan Sayyidina Ali itu mengimami sholat. Dari sini dapat diambil hikmah suatu hukum bahwasanya apa? Meskipun kita boleh sholat sunnah tarawih ini sendiri-sendiri, mandiri di rumah ataupun di masjid atau dimanapun itu boleh, tapi seyogianya dilakukan secara berjamaah. Seperti halnya yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Oleh para ulama, bahasa seyogianya ini terlalu ambigu bagi masyarakat, maka di sana dibuat apa? Disunnahkan. Sunnahnya sholat tarawih ini berjamaah bersama-sama. Seandainya kan nggak berjamaah boleh nggak? Boleh. Seperti sekarang ini kita saat corona dihimbau untuk apa? Social distancing, physical distancing, sebisa mungkin untuk menjauhi apa? Kerumunan. Nah, ini kebijakan yang cukup tepat, terutama di bulan Ramadan ini. Kita sholat sendiri-sendiri di rumah, ya kan, tarawih di rumah dengan keluarganya. Kalau keluarganya belum punya keluarga, seperti yang jomblo itu gimana? Ya sholat sendiri, enggak apa-apa. Nah, gitu. Jadi Islam kita memahaminya jangan karena ikut perasaan, waduh Ramadan ini rasanya kurang sempurna, ini nggak bisa jamaah di masjid, masjid ditutup, langgar-langgar ditutup, bagaimana ini pemerintah ini? Yang disalahkan siapa? Presidennya lagi. Ini jangan. Kita harus belajar. Ini makanya kita perlunya belajar ilmu agama itu gini. Kita nanti bisa memahami Islam itu agama yang solutif, agama yang penuh solusi. Islam itu agama yang mudah, tapi jangan dipermudah. Islam itu agama mudah. Idza dayyaqal amru ittasa, idza tasal amru dayyak. Ad-din al-Islam ad-dinu yusrun. Agama itu mudah, tapi jangan disepelekan, jangan digegampang, jangan. Tadi Sayyidina Ali. Kalau hadis yang sebelumnya yang 30 berapa itu 38 atau 39 itu menjelaskan bahwasanya permulaan sholat tarawih itu dikumpulkan menjadi satu itu di era Sayyidina Umar. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sayyidina Abu Bakar belum. Kenapa? Sayyidina Abu Bakar dia memimpin umat Islam menjadi khalifah pertama itu tidak begitu lama. Yang kedua, beliau lebih fokus memerangi orang-orang yang banyak yang murtad, kemudian yang pengemplang pajak. Ini contohnya, kalau dulu mereka nggak mau zakat, ibaratnya sekarang ini beliau memerangi pengemplang pajak. Jadi kalau kita gimana? Kita dukung Sri Mulyani untuk ini membasmi para pengemplang pajak. Kira-kira kita ini termasuk orang yang mau nggak dikemplang pajaknya? Kita yang ini yang punya usaha ini jujur nggak ketika mengisi APT dalam perpajakan itu, ataukah tidak pernah melaporkan sama sekali? Nah ini bahaya, ini hati-hati ini. Uang itu nanti yang masuk ke negara-negara yang mengelola. Ketika tidak ada kesejahteraan masyarakat, kita mengumpat, apa ini nggak pecus presidennya, ini nggak pecus. Ini ngaca, kita ini sudah berbuat apa untuk negara? Nah, kita ini pajak pajak penghasilan kita ini kira-kira sudah kita setorkan belum ke negara? Berapa persen? 100.000, 50.000, ataukah 10.000 sudah kita setorkan ke negara? Sekecil apapun, ini sangat bermanfaat, berguna untuk kelangsungan sebuah negara. Nah ini na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita nanti kalau dijadikan orang yang kaya, jadikan orang yang mampu untuk membayar pajak, kita semaksimal mungkin, sebisa mungkin, sebanyak mungkin kita kasih untuk negara yang mengelola nanti untuk kebaikan, untuk kesejahteraan rakyat. Ini mentalitas kita yang harus dibangun. Jangan menjadi mentalitas orang-orang yang hanya meminta saja. Minta ini, saya ini
seolah-olah meminta kesejahteraan untuk rakyat. Enggak, dia hanya memikirkan perutnya sendiri. Jangan. Ingat, sudah berapa banyak kita memberi untuk negara? Ataukah kita hanya meminta kepada negara? Wah, ini mana BLT ini 600.000 saya belum dapat. Jangan. Mentalitas kita dibangun. Kita renew lagi. Kita rebuilding lagi mentalitas kita. Sebisa mungkin kita membantu negara, membantu orang lain. Jangan sampai kita mengemis-emis kepada negara. Jangan. Al-mu'min al-qawi khairun minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat ilmunya, kuat ekonominya, kuat jaringannya, kuat badannya, dan kuat segala halnya, itu lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Gimana kira-kira? Pengen jadi orang yang lemah atau orang yang kuat? Tentu kita pengennya jadi orang yang kuat. Kita berusaha semaksimal mungkin, berdoa semaksimal mungkin. Mudah-mudahan Allah selalu memberi inayah, memberi pertolongan kita untuk selalu menjadi orang yang kuat. Kalau orang muslim semuanya ini miskin dengan alasan zuhud, tidak kedunyan di dalam hati, ini salah. Orang mukmin itu juga harus kaya. Orang mukmin itu harus kaya raya. Nah, seperti Sayyidina Umar, berapa banyak yang dia wakafkan. Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, berapa banyak itu. Sekarang mungkin berapa ribu triliun yang sudah mereka infakkan untuk negara, untuk agama Islam ini. Nah, ya kan? Nah, ini teman-teman yang di sini sudah berapa banyak teman-teman ini punya donasi untuk kebaikan, untuk madrasah, untuk pondok, untuk dakwah, untuk tetangga, untuk sanak famili, untuk anak yatim, untuk siapa? Sisihkan sedikit mungkin, sedikit nggak apa-apa. Banyak lebih baik, lebih banyak lebih baik lagi. Nah, ini dalam rangka apa? Dalam rangka membangun mentalitas kita, dalam rangka membangun mentalitas agar tidak menjadi orang yang tadi maunya itu menuntut, tidak mau memberikan flashback, memberikan imbal balik ke negara ataupun ke orang lain. Ini jangan. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Nah, ini kita masuk ke hadis yang ke-48. Wa bihi ilahi qol haddatsana Syuja' bin Mukhallad qala haddatsana Husaim qala haddatsana Yunus bin Ubaid anil Hasan anna Umar bin Khattab jama'an nas ala Ubay bin Ka'ab fakana yusalli bihim 20 lailatan minasyahr wala yaknud bihim illa fin nisfis sani fa idza kanat al ashr al awakhir takhallafa yusalli fi baitihi fakanu yaqulun ibqi Ubay. Ini diceritakan dari Hasan al-Basri bahwasanya Umar bin Khattab mengumpulkan orang di rumahnya siapa? Ubay bin Ka'ab. Karena waktu itu para sahabat sholatnya sendiri-sendiri sebelum ada perintah Sayyidina Umar. Sebelum ada inisiatif dari Sayyidina Umar untuk diajak jamaah jadikan satu, itu mereka sholatnya itu sendiri-sendiri. Kenapa? Kok sendiri-sendiri? Ada yang sholat 40 rakaat, ada yang sholat 35 rakaat, ada yang sholat satu malam suntuk, ada yang sholat sekali rakaat ini panjangnya satu surat, ada yang panjangnya semalaman suntuk, ada yang mereka hatam satu kali, ada yang hatam 2 kali, 3 kali. Kalau kita sholat sendiri-sendiri, boleh kita sholat sesuai dengan kemampuan kita. Kita hafalnya 30 juz, semalaman suntuk mau ingin hataman 30 juz, silahkan. Kalau pengen sholat, wah ini aku mau sholat sampai pertengahan malam, silahkan. Kalau ini kita sholat sendiri-sendiri. Nah, karena melihat fenomena di masyarakat, ada yang mampu, ada yang enggak, ada yang kurang mampu, ada yang baru masuk Islam, jadi belum hafal Al-Quran banyak, baru belajar. Ada juga yang di siang hari dia kerja keras di ladang, sebagai tani ataupun kerja keras yang lain, maka malam hari dia pengen istirahat, maka ini dikelola,
dikelola oleh Sayyidina Umar. Wah, ini seandainya kita jadikan satu, kita ajak berjamaah lebih baik. Sholat sunnah seperti halnya apa? Sholat wajib itu kan, kalau sholat berjamaahnya itu kan pahalanya 27 daripada sholat sendirian. Apalagi ini sholat sunnah. Kalau kita akumulasikan, kita kumpulkan jadi satu, ini juga akan menjadi lebih baik. Nah, dari sinilah nanti akan timbul dalam mazhab itu istihsan. Nah, mana-mana sesuatu yang dianggap baik kita lakukan. Bid'ah, kalau kita hitung ini bid'ah, pernah melakukan, ini bid'ah. Maka Sayyidina Umar ini termasuk orang yang kalau mau dikatakan bid'ah, ini termasuk bid'ah, sesuatu hal yang baru yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan ide Sayyidina Umar untuk mengumpulkan Al-Quran itu ditentang oleh Sayyidina Abu Bakar pada awal mulanya. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar ini takut seandainya itu termasuk bid'ah, yang bid'ah kullu bid'atin dulalah wa kullu dulatin finnar. Ini Sayyidina Abu Bakar ini takut. Kemudian dikasih masukan lagi. Coba kita perhatikan, seandainya para sahabat ini banyak yang meninggal, ahlu Quran ini pada meninggal, lalu nanti bagaimana generasi penerus Islam mereka bisa tahu Al-Quran, bisa menghafalkan Al-Quran kalau tidak kita jamakkan, kita tidak kumpulkan, kita tulis ulang. Nah, akhirnya Sayyidina Abu Bakar lego, meridhoi dan membolehkan Al-Quran itu untuk ditulis ulang. Dengan kemudian diperintahkan hufadzul Quran itu berkumpul jadi satu, yang pernah menulis di tulang, menulis di kulit, menulis di batu, itu suruh jadikan satu. Suruh dijadikan satu. Oleh Sayyidina Umar ini ditulis hanya baru dapat satu naskah. Kemudian nanti di era Sayyidina Utsman baru digandakan menjadi banyak naskah. Kemudian dikirim ke semua tempat yang di sana ada yang sudah ekspansi Islam sudah sampai ke sana, sama ke Mesir, ke Andalusia dan kemana-mana. Kemudian dikenallah dengan Al-Quran Rasm Utsmani. Nah, tapi sejarahnya ini panjang, mulai sebelumnya itu udah ada. Nah, fakana yusalli bihim 20 lailatan minasyahr. Waktu itu masih sholatnya itu masih selama 20 hari berjamaahnya itu. Wala yaknut bihim illa fin nisfisani, dan tidak kunut pada witirnya kecuali pada pertengahan yang kedua. Artinya jika Ramadan itu 30 hari, pada waktu itu mereka mengajak sholat berjamaah itu 20 hari yang pertama. Ketika sampai di 10 hari pertama, mereka diajak setelah menginjak ke malam 11 sudah mulai witir di sholat, sudah mulai kunut di sholat witirnya. Fa'idha wala yaknut bim illa fi nisfi tsani fa idza kanat al ashrul awakhir takhallafa yusalli fi baitihi. Ketika 10 malam terakhir ini, ya kan, mereka semuanya masing-masing fokus sholat sendiri-sendiri. Sholat sendiri-sendiri. Kenapa? Di 10 terakhir inilah ingin karena tinggal sedikit ya, jadi mereka itu ingin lebih intim lagi sholatnya. Kalau berjamaah kan mengikuti makmum yang ada. Jadi sholat-sholatnya itu sholat-sholat pendek, tidak sampai sepanjang dengan kalau kita sholat-sholat sendiri. Seandainya sholat berjamaah bareng-bareng itu mentok 1 jam 2 jam, nah ini sholat sendiri kita bisa semalaman suntuk. Nah di asrul awakhir inilah 10 hari terakhir inilah mereka sholat sendiri-sendiri agar lebih intim. Itu pengennya gitu. Nyatanya apa? Pada perkembangannya, pada perjalanannya, Ramadan setelahnya itu apa? Fakanu yakulun. Kemudian mereka ini protes. Ibqi Ubay. Tetaplah bersama Ubay bin Ka'ab. Kenapa? Ini lebih enak kita sholat bareng-bareng. Semangatnya itu lebih daripada kita sholat sendiri, gitu. Coba teman-teman sholat sendiri di rumah, beda nggak ketika kita berjamaah dengan
ketika kita berjamaah di masjid, di musola, di langgar, tentu sangat beda, terutama di semangat dalam beribadahnya ini. Meskipun ketika sholat sendirian bisa lebih intim, itu bagi yang mampu. Ini yang kurang-kurang mampu, ini yang ya kayak sekarang mungkin saya sendiri kalau di rumah, kalau sudah ada sinetron ya mungkin lebih enak nonton TV-nya daripada sholat tarawehnya. Tapi ketika ada berjamaah gini lebih enak bareng-bareng dari sholat isya sampai witir selesai, lebih enak sholat berjamaah. Nah ini makanya mereka juga protes, ibqi ubay, tetaplah bersama, ayolah jangan sendiri-sendirilah, ayo bareng-bareng, saya nggak mampu. Apalagi ini terutama sahabat-sahabat yang baru, bukan sahabat ya, tabiin yang baru masuk Islam setelah ekspansi itu, apalagi yang belum hafal Al-Quran banyak, mereka pengennya ya bareng-bareng. Apalagi sahabat-sahabat yang hafalannya itu baru sedikit, sudah hafalannya sedikit, banyak yang lupa lagi. Nah jadi melok imam aja penak, imamnya sholat kepiye kene karek ngamini kabeh melok imam, tanggungane imam. Jadi makmum kan enak ngoten to. Nah, golek imam sing paling apalane paling apik, paling fakih. Nah, jadi wis manut imam, imamnya maca apa wae manut. Nah, arep suwe arep sedelok ya manut. Nah, ini sejarah. Kita harus memahaminya. Lanjut ke hadis yang ke-39. Nah, dari hadis yang ke-38 tadi, oleh para ulama, terutama kita mazhab Syafi'iyah, terutama apa yang telah dilakukan di Indonesia, terutama di Jawa, kita yang bermadzhab Syafi'i kebanyakan, ya kan, ini kita disunahkan kunut pada sholat witir ini di pertengahan Ramadan. Mengikuti hadis tadi, mereka tidak witir kecuali setelah pertengahan. Kalau dulu mereka pertengahannya itu di awal-awal, pertengahannya itu di tanggal 11, setelah perjalanannya mereka berapa? Komplit 1 bulan, artinya mereka mulai kunutnya itu di tanggal 16. Apa sih fungsinya itu? Kalau ini ada kunutnya itu, di antara fungsinya ini sebagai pembeda. Kita kalau mulai witir berarti ini mau sholat tiap hari kan kadang nggak ada yang memikirkan ini iki dino apa toh, iki tanggal pila Ramadan toh, pokoknya sesuk poso anggar selama durung diumumke bodoh ya sesuk poso terus. Nah ini banyak yang tidak menghafalkan atau memperhatikan tanggal berapa Ramadan malam ini. Oleh karenanya ini sebagai pembeda. Oh iki wis mulai masuk tanggal 16, berarti karek 15 dino maneh posone. Lah buktine endi? Tandane endi? Nek bengi imame wis mulai doa kunut ketika di sholat witir. Ini di mazhab Syafi'i. Adapun mazhab yang lain ada yang menyunahkan mulai dari awal, mulai tanggal 1 itu sudah mulai kunut. Nah, kita kebanyakan apa yang kita lakukan ini mulai pertengahan Ramadan. Karena apa? Itu tadi di antaranya kita sebagai pembeda bahwasanya kita ini loh Ramadan sudah mulai masuk tanggal 16. Puasa kita tinggal separuh bulan lagi. Ayo kita tingkatkan amal ibadah. Jika kemarin-kemarin belum, nah ini tinggal sisa sedikit ini. Harus lebih ekstra, harus lebih berkualitas lagi. Nah, gitu. Hadis yang ke-49, wa bihi ilaihi qol haddatsana Syuja' bin Mukhallad qala haddatsana Hasyim qala anba'ana Abdul Malik an Atha bin Abi Rabah qala kanu yusalluna fi syahri Ramadan 20 rakaah wal witri salasan. Nah, ini dari Atha bin Abi Rabah, dia cerita mengatakan bahwasanya mereka ya kan kanu para sahabat pada waktu itu, para tabi'in, sahabat tabi'in, mereka sholat di bulan Ramadan 20 rakaat. 20 rakaat. Witirnya berapa? Wal witru salasan. Kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat. Nah ini, lah kok ada yang itu memahaminya sholatnya cuma 8? Itu mereka mengambil hadisnya dari hadis Sayyidah Aisyah yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu tidak pernah sholat tidak pernah lebih dari
11 sholat malamnya itu. Bagaimana ini pemahamannya? Sholat yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah 11 rakaat itu sebenarnya itu adalah untuk sholat witir. Maksimal sholat witir itu 11, minimal 3 sholat witir, ya kan? Lah untuk sholat taraweh isyrina rakaat, 20 rakaat, wal witri salasan. Ini dilakukan oleh penduduk Makkah terutamanya. Nah, nanti ada kesenjangan tersendiri untuk penduduk Madinah. Karena penduduk Makkah itu nanti di riwayat selanjutnya itu diceritakan para sahabat itu iri, yang di Madinah itu iri. Kenapa? Karena sahabat yang umat muslimin yang ada di Makkah, ketika mereka selesai 4 rakaat ataupun 8 rakaat untuk istirahat, mereka itu tawaf 7 kali. Setelah selesai 2 rakaat, mereka tawaf, 4 rakaat, mereka tawaf. Seperti itu. Nah, ini mereka, yang di penduduk Madinah ini iri. Iri kenapa? Nah, kami nggak bisa tawaf. Lalu bagaimana ini untuk bisa mengimbangi ataupun setidaknya dalam fastabiqul khairat ini, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka yang di Madinah ini mereka menambah jumlah rakaatnya. Ada yang sholat 35 rakaat, ada yang sholat 40 rakaat, ada yang tidak pernah menghitung. Pokoknya batasannya sampai subuh. Nah, tapi ini secara umum mereka melakukan minimal di bulan Ramadan itu yusalluna fi syahri Ramadan isyrina rakaat, 20 rakaat. Nah, dari sini Imam Nawawi berpendapat bahwasanya sholat taraweh itu 20 rakaat. Jika kurang dari itu, maka tidak dianggap sholat taraweh. Nah, ini keras. Sholat taraweh itu 20 rakaat. 8 itu bukan sholat taraweh itu. Separuh taraweh, setugel. Nah, enggak komplit itu sholat tarawehnya. Ini terutama ini bagi warga NU, ya, bagi santri-santri sudah tahu dalilnya. Jangan berspekulasi atau dengan berfilosofi sendiri. Anda kan begini. Nah, jangan. Ini penyakit orang-orang zaman sekarang ini, merasa sudah kuliah jadi berfilosofi. Katanya berfilosofi. Nah, itu yang penting kan kita sholat. Ya enggak gitu. Semua itu ada rule-nya, ada aturannya. Tidak asal kita sholat, yang penting kita sholat. Enggak, itu omongan orang, itu bukan omongan seorang santri ataupun orang alim, atau bukan omongan seorang yang punya ilmu. Nah, itu omongan anak nongkrong yang hatinya belum untuk sholat secara utuh 20 rakaat. Nah, mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan untuk selalu komplit 20 rakaat. Seandainya kurang dari itu, ya diuji oleh Allah Ta'ala, entah itu siangnya kecapean ataukah punya momongan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan untuk bisa sholat taraweh 20 rakaat istiqomah, amin. Seandainya mau nambah setelah witir, nggak apa-apa, tidur dulu, istirahat dulu, nanti nambah lagi sholat sholat tahajud, diisi lagi sholat tasbih 4 rakaat, sholat hajat, dan diisi sholat-sholat yang lain, masih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Menginjak hadis yang ke-50. Wa bihi ilaihi qol haddatsana Syuja' haddatsana Hisham an ba'ana Yunus qala syahidun nas qabla waqati ibnul Ash'as wa hum fi syahri Ramadan fakana yaumuhum Abdurrahman bin Abi Bakar sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Sa'id bin Abil Hasan wa Marwan al-Abdi fakanu yusalluna bihim 20 rakaah wa la yaqnutun illa fin nisfi tsani wa kanu yahtumuna al-Qur'an marratain. Ini perlu ditiru. Nah, ini para santri ini harus perlu ditiru, wajib ditiru. Ini menceritakan apa? Yunus mengatakan, aku melihat sebelum ada kejadian Ibnul Ash'as, mereka itu di bulan Ramadan, Abdurrahman bin Abu Bakar, putra Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq namanya Abdurrahman, Sa'id bin Abil Hasan,
Marwan bin Al-Abdi, mereka itu mengimami sholat taraweh. Berapa rakaat? Fakanu yusalluna bihim isyrina rakaah. Mereka mengimami sholat taraweh berapa? Isyrina rakaah. Hati-hati, ini biasanya dari kelompok sebelah itu menuntut kita untuk mencarikan redaksi at-tarawih. At-tarwih. Dan pasti mereka akan memastikan kita tidak bisa menemukannya itu. Karena apa? Karena yang ada hak redaksinya adalah koma yukimu iqamatan. Ya kan? Yang ada redaksi itu, tidak ada redaksi yang secara sharih, secara gamblang itu tarawih. Nah, ini kita perlu tahu. Kenapa dinamakan tarawih? Kenapa dinamakan tarawih? Karena banyaknya istirahat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Gitu. Bukan 4 salam, 4 salam, enggak. Kenapa? Dari suatu hadis diriwayatkan, dikatakan sholatul laili masna masna. Sholat malam itu dilakukan 2. Ini kita perlu ingat. Di hadis yang lain diriwayatkan begitu. Sholatul laili masna masna. Kalau sholatnya hanya 8 rakaat dan dilakukan 4 salam, ini namanya bukan tarawih. Kenapa? Karena hanya satu kali istirahat. Tarwihah, bukan sholat tarawih. Dinamakan sholat tarawih karena banyaknya istirahat. 2 salam, istirahat bentar, 2 salam, istirahat bentar, 2 salam, istirahat bentar. Gitu. Yusalluna bihim 20 rakaat. Salat 20 rakaat. Wala yaknutun illa fin nisfisani. Dan mereka tidak doa kunut kecuali di pertengahan Ramadan yang kedua. Artinya mulai tanggal 16 sampai akhir barulah mereka dalam witirnya itu ada doa kunut. Nah, ini yang diikuti oleh mazhab Syafi'i. Mereka berpedoman dengan apa yang telah dilakukan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar, Sa'id bin Abil Hasan, dan juga Marwan Al-Abdi. Nah, ini teman-teman terutama anak muda NU, terutama warga NU ini harus tahu dan harus memahaminya dengan utuh. Saya sangat ternyuh, saya sangat sedih saat pernah mendengar itu salah satu oknum, salah satu orang, dia termasuk struktural di NU, dia mengatakan sholat tarawih itu 8 tidak apa-apa. Ini sangat menyedihkan sekali, sangat menyedihkan sekali. Dari mana dia belajar? Itu perlu dipertanyakan. Kalau toh memang dia struktural kayak gitu, memang merasa nggak layak, mengundurkan diri aja dari NU. Masih banyak itu yang bersedia secara struktural di NU. Bahaya itu, bahaya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga. Ini tidak permasalahan masalah meneruskan budaya ataupun tidak. Ini kita berpedoman, ada pedomannya. Rule kita dalam beribadah itu ada, tidak asal-asalan dalam kita beribadah. Semua dengan ilmu. Lanjutnya apa ini? Ini yang perlu ditiru kalau bisa. Wa kanu yahtamunal Qur'ana marratain. Mereka dulu itu menghatamkan Al-Qur'an 2 kali. 1 sampai tanggal 15 sekali hataman, 16 sampai tanggal terakhir 1 kali hataman. Jadi 2 kali rekaman. Jika Al-Quran itu 30 juz. Jika 15 hari hatam, artinya 1 malam membaca 2 juz. Nah, ini yang dilakukan oleh para sahabat dulu. Sehingga kalau kita melakukannya sekarang, zaman sekarang, itu minimal itu butuh waktu berapa jam? Seandainya kita akumulasi jadi 4 jam, berarti kita sholat tarawih jam 8, sholat isya jam 8, sholat 4 jam, berarti sampai jam 12. 4, 8, 9, 10, 11, 12. 2 jam, 2 juz. Berarti sholat tarawihnya mulai jam 8 sampai jam 12. Setelah itu tidur, istirahat, agar nanti biar bisa istirahat mungkin 1 jam, 2 jam, agar nanti bisa bangun untuk sholat tahajud, kemudian lanjut tarawih. Nah, kalau itu yang manten baru itu bisa melirik istrinya, masih ada sisa waktu. Nah, lumayan kan? Nah, gitu. Astagfirullahaladzim. Nah, ini perlu diperhatikan dengan serius.
Seandainya tidak bisa menghatamkan Al-Quran gimana? Faqra'u ma tayassar. Faqra'u ma tayassar min. Nah, di dalam apa itu mazhab Syafi'i itu diajarkan terutama di Thariqah Naqsabandi, Thariqah yang lain itu takhfif linnas, untuk meringankan umat, meringankan kita, ya kan? Maka membaca khatmil Quran sughra, yaitu apa? Mulai dari At-Takasur sampai An-Nas. 20 rakaat. Jika kita rakaat pertama membaca ayat-ayat pendek ini mulai At-Takasur, Al-Asri, kemudian Al-Humazah, kemudian sampai Tabat Syada, itu sudah dapat 20 rakaat di rakaat pertama. Di rakaat kedua bacaannya kulhu. Nah, di rakaat pertama tadi, di rakaat kedua itu bacaannya kulhu. Nanti pas. Nanti tinggal witir. Witir 3 diisi dengan kulhu, Al-Falaq dan An-Nas. Rakaat pertama, kedua dan ketiga. Nanti itu udah pas. Jadi 20 rakaat ditambah witir 3, itu udah pas. Nah, di sesi yang lain dijelaskan witirnya, di witir ini ada bacaan sendiri. Nah, itu beda urusan. Tapi kita hitung, seandainya rakaat pertama itu mulai At-Takasur, nanti rakaat kedua kulhu, nanti di rakaat selanjutnya Al-Asri, rakaat keduanya kulhu, itu nanti pas, hitungannya pas. Nah, wallahu a'lam bishawab. Masuk ke hadis yang ke-51. Nah, ini wa kanu yusalli fi kulli rakaah salasina bisalasina ayah. Ini baina tarwihatain, ini lebih penjelasannya lebih itu lagi, ya, lebih menarik lagi. Ya. Agak panjang, hadis nomor 51. Nah, ini saya cukupkan dulu sampai sini. Mudah-mudahan kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan ngaji kajiannya hari besok. Alhamdulillah kita sudah sampai ke hadis yang ke-50. Besok lanjut hadis yang ke-51. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah, pertolongan, fadl, rahmat, berkah untuk kita semua. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis sholihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa tilawatana wa qira'atana. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya jika ada tutur kata yang salah ataupun yang menyinggung di hati panjenengan sedaya, saya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.